Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 18 ayat 6 sampai 9, dilanjutkan dengan bab 19 ayat 1 sampai 7. Sesudah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul itu, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan, dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tatkala melihatnya, engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, demi Tuhan yang hidup,
ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus, serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bagaimana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mencari Yesus. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Mengapa orang ramai-ramai datang kepada Yesus?" Sambil tersenyum, ibunya menjawab, "Karena mereka tahu hanya Yesus yang dapat menolong mereka." Pertanyaan polos ini sesungguhnya mencerminkan kerinduan terdalam manusia, yakni menemukan harapan di tengah penderitaan, kesembuhan pada saat sakit, sukacita sejati dalam peziarahan hidup. Dalam dunia yang penuh luka, kita mencari siapa yang bisa menyembuhkan. Dalam kehidupan kita yang penuh persoalan, kita mencari siapa yang dapat memberikan jawaban. Dalam perjalanan hidup yang kadangkala terasa kering, kita mencari siapa yang dapat memberi air makna kehidupan. Ada banyak pemberi jawaban terhadap persoalan hidup kita. Namun dari zaman dahulu hingga kini, ada satu pemberi jawaban yang selalu setia dan memberikan jawaban paling hakiki, Dialah Yesus. Saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini menunjukkan betapa besarnya kerinduan orang untuk datang mendekat kepada Yesus. Mereka datang dari berbagai wilayah, menempuh perjalanan jauh dengan harapan disembuhkan atau dilepaskan dari roh jahat. Bisa dibayangkan bagaimana banyak orang
berdesak-desakan hanya untuk menjamahnya. Itu bukan sekedar keramaian. Sebaliknya, itu adalah kerinduan mendalam akan keselamatan. Ada yang lumpuh, buta, sakit jiwa, miskin, ditolak masyarakat. Mereka semua mencari satu hal, yakni pemulihan, kesembuhan, kesegaran dalam peziarahan hidup, dan makna dalam pergumulan setiap hari. Yesus tidak hanya menjawab kebutuhan jasmani mereka, Ia juga mengundang hati mereka untuk percaya. Ia tidak ingin menjadi penyihir yang sekedar memuaskan permintaan, melainkan juru selamat yang membentuk iman. Saudara-saudariku terkasih, kita pun serupa dengan orang banyak yang diceritakan dalam Injil tadi. Kita datang kepada Yesus saat lelah, bingung atau sakit. Tidak mengapa. Kita berlutut dalam doa, menangis dalam permohonan-permohonan kita. Hal ini amat bagus. Kita memohon mujizat penyembuhan dan pemulihan. Ini pun tidak keliru. Tapi pertanyaannya, apakah setelah ditolong, kita tetap tinggal bersamanya? Atau kita pergi menghilang lagi setelah kebutuhan terpenuhi? Yesus ingin agar kita mencari Dia bukan hanya karena kuasanya, tapi karena kasih-Nya. Seperti Maria yang memilih duduk di kakinya, bukan hanya untuk diberi, tetapi untuk mengenal dan mengasihinya. Betapa indah bila kita semua berkata dalam hati, "Saya datang mencari jawaban, tapi saya pulang membawa Yesus." Apakah kita sungguh mencari Yesus dengan sepenuh hati? Sudahkah kita menjadikan Dia pusat hidup, bukan hanya tempat pelarian? Percaya, hidup kita justru akan semakin dipulihkan dan bermakna bila kita selalu datang kepada Yesus dalam untung dan malang, dalam permohonan dan ucapan syukur. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.